Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Lahu mulku samawati wal ard wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan taj'aluz zulumati nura. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mursal basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan adada anfasi makhluqatillahi syahiqan wa zafira. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala amiran bittaqwa wat tamassuk bittaqwa hatta al-mamat. Faqala Ta'ala ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini khatib akan berbicara tentang bahaya kemunafikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajarannya melalui rasul-rasul dan nabi-nabi, dan kepada umat yang terakhir diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadapi para nabi dan rasul tersebut, manusia pada dasarnya terbagi dua dalam menyikapi mereka. Ada yang mengikuti ajarannya, menjalankan perintahnya, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diperintahkan. Maka orang seperti ini dinamakan sebagai orang-orang yang beriman. Sementara kelompok yang kedua adalah kebalikan dari itu, yaitu yang menolak ajarannya, bahkan memeranginya dan ingin membinasakannya. Maka mereka dikatakan sebagai kelompok orang-orang kafir. Namun pada dasarnya ada kelompok ketiga yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu mereka yang memilih seperti musang berbulu domba, yang tubuhnya berada bersama kaum muslimin, tetapi hatinya sama sekali tidak mengikuti dan bersama kaum muslimin. Mereka duduk bersama kaum muslimin, tetapi di dalam hatinya ada permusuhan dan penolakan. Mereka tidak mau menolak, mengungkapkan secara terus terang, sementara mereka juga ingin mendapatkan manfaat dari keberadaan bersama kaum muslimin. Mereka inilah yang dinamakan sebagai kalangan munafikin. Sangat rendahnya kedudukan kaum munafikin ini karena dia berada bersama kaum muslimin, tetapi sikap dan perilakunya serta hatinya tidak bersama kaum muslimin. Maka Allah memberikan peringatan yang tegas bagi orang-orang munafik ini. Allah berfirman, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima." Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Allah menggunakan kata-kata basyiri, kata-kata perintah untuk memberi kabar gembira, karena orang-orang munafik menyangka dengan keberadaannya bersama kaum muslimin sambil hatinya menolak, dia akan mendapatkan manfaat. Maka itu semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kabar gembira yang mereka tunggu-tunggu adalah
yaitu azab yang pedih yang akan menimpa mereka. Bahkan dalam ayat lain dari surah An-Nisa, Allah menegaskan tentang kedudukan orang munafik ini, yaitu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik ini kedudukannya berada di neraka yang paling rendah, dan kalian tidak akan mendapati penolong bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan bagi kita agar tidak terjatuh di dalam kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan adalah mereka menyangka dengan tanpa keimanan, hanya dengan gerak tubuh saja, dengan senyum saja akan selamat dari pertimbangan dan dari timbangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seharusnya semua gerak-gerik kita dilandasi oleh keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membongkar sifat kemunafikan adalah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Di tanda-tanda kemunafikan adalah mereka ketika mendirikan sholat terasa berat, malas menjalankan sholat, dan ketika menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang dilakukan hanya untuk mencari muka manusia, yura'unan nasa, yaitu hanya ingin dipuji oleh manusia dan masih dianggap sebagai sesama kaum muslimin. Dan ciri ketiga adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Tubuhnya tidak pernah dipakai untuk berzikir kecuali sedikit saja ketika terpaksa berada di kalangan orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda-tanda kemunafikan lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan senda gurau. Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Telah ditetapkan bagi kalian ketika mendengar ayat-ayat Allah dijadikan senda gurau dan main-main, maka segeralah menghindar dari orang-orang seperti itu. Karena jika kalian tidak menyikapi tegas orang-orang yang bermain dengan ayat-ayat Allah, maka kalian akan dihitung sebagai kelompok orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafik bersama orang-orang kafir di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda-tanda kemunafikan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin jelas bagi kita bagaimana mendeteksi kemunafikan tersebut. Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa beliau bersabda, ayatul munafiki salas. Tanda-tanda kemunafikan ada tiga. Idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yaitu ketika dia berbicara dia gemar berdusta, dan ketika berjanji dia tidak menepati, dan ketika diberikan amanah dia tidak menjalankan amanah tersebut, bahkan berkhianat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah penjelasan-penjelasan yang seharusnya dijadikan pegangan oleh kita semua agar jangan sampai jatuh dalam kemunafikan. Karena kemunafikan ini pada dasarnya penjelasan yang diberikan untuk koreksi terhadap diri sendiri, evaluasi terhadap diri sendiri agar jangan jatuh kepada kemunafikan, dan bukan untuk menunjuk orang lain atau menghakimi orang lain. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, beliau tidak menunjukkan siapa itu orang munafik, tetapi hanya di dalam sejarah diberikan ciri-cirinya yang kemudian mengarah kepada beberapa orang saja, sementara sebagian lain tidak disebutkan siapa mereka. Karena memang ini semua bukan untuk menilai orang lain, apalagi diri kita sendiri,
kemudian ini kriteria ini kita gunakan untuk menunjuk orang lain, maka ini adalah tindakan yang keliru dan menjadi dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebagai koreksi bagi kita, karena ketika kita baca ayat-ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang tanda-tanda kemunafikan dan ancaman terhadap kemunafikan, Allah lebih dahulu memerintahkan kepada kita dengan perintahnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Hai orang-orang beriman, jadilah kalian sendiri yang menjadi penegak keadilan di antara manusia untuk bersaksi di hadapan Allah bahwa kalian telah menegakkan keadilan. Walaupun ketika ditegakkan keadilan itu akan merugikan diri sendiri atau kedua orang tua ataupun kerabat terdekat. Ini menunjukkan bahwa ketika kita bertindak, ketika kita melakukan kebaikan, memang itu semata untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari untung, bukan untuk mencari pujian ataupun embel-embel lain dari manusia. Maka ketika kita lakukan itu, kita akan membebaskan diri dari kemunafikan dan menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan yang sebenarnya. Kemudian juga Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya serta kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa untuk membebaskan diri dari kemunafikan, kita harus benar-benar menyempurnakan keimanan kita. Setiap hari kita asah keimanan kita, kita bersihkan sehingga benar-benar bersih dari gejala-gejala kemunafikan. Maka ketika kita terbebas dari kemunafikan dan kita menunjukkan dan mendapatkan stempel dan sertifikat dari Allah sebagai orang beriman, maka saat itulah kita mendapatkan kemuliaan sebagai orang-orang yang dimuliakan dengan keimanan dan diselamatkan di akhirat dari siksanya dan kedudukan yang hina di sisi Allah. Sementara bagi orang beriman, kita akan diberikan kemuliaan, kedudukan yang tinggi dan disatukan bersama orang-orang solihin. Maka inilah yang kita pinta selalu, agar kita di dalam salat kita, yaitu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan keimanan, bukan yang menyimpang atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan keimanan yang sempurna, kedudukan yang mulia, dan dibebaskan dari kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wali sholihin, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Fattaqullah ibadallah wa tamassaku bidinikum fahuwa ismatu amrikum. Summa alamu anna Allaha amarakum bada fihi binafsihi wa sanna bimalaikatihil musabbihati bikursihi. Faqala ta'ala mukhbira wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasruddin wakhdul man khazalal muslimin. Allahumma irfa'na al bala wal waba wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan.
Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan sakha'an rakha'an wa 'amat biladil muslimin. Allahumma aqti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar wa adkhilna jannata bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wallahu ya'lamu ma ta'malun walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.